Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di dalam episode karakter Allah di dalam silsilah. Kita sudah melalui 2 episode yang lalu dan kita coba menyelidiki, menemukan di dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Itu sebetulnya cerita tentang silsilah nama-nama orang yang membawa sampai kepada kelahiran Kristus. Tapi ternyata di dalamnya ada karakter Allah yang tersembunyi tapi bisa terlihat. Ya, di episode yang pertama kita mendapatkan bahwa ada karakter Allah yang bisa dipercaya. Kenapa? Dia menepati janji. Jadi nubuatan yang begitu lama tentang Mesias akhirnya digenapi. Dan kita terlihat di dalam silsilah itu, ada karakter Allah yang menepati janji. Yang kedua, karakter Allah sebagai satu pribadi yang tidak eksklusif. Tidak memandang bulu, tapi dia juga ada dan menggunakan banyak orang, melibatkan banyak-banyak orang, ya, termasuk wanita. Yang tadi saya katakan kalau orang Yahudi dilahirkan sebagai wanita itu katanya disebut sesuatu yang tidak beruntung lah, menjadi wanita di dalam kelompok atau tradisi Yahudi, karena pria itu menjadi yang utama di dalam kelompok orang-orang Yahudi. Nah, kita lihat sekarang yang ketiga. Yang ketiga, ada satu karakter Allah yang luar biasa. Di dalam teks Matius 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-17 dikatakan juga ada karakter Allah yang melibatkan orang-orang dalam rencana agungnya tanpa melihat latar belakang. Berbeda dengan yang kedua. Kalau yang kedua melibatkan semua, ya wanita, pria, apa semua dilibatkan. Padahal di dalam Yahudi pria itu menjadi nomor 1. Tapi ternyata ada wanita-wanita yang dilibatkan. Nah, sekarang di yang ketiga tanpa melihat latar belakang. Ini yang mana nih? Kembali lagi kepada wanita Rahab. Siapa itu Rahab? Rahab adalah seorang pelacur di Yeriko. Dia yang menolong Yosua dan Kaleb sehingga dia bisa terlepas. Ada lagi Tamar. Tamar mengalami kehidupan yang dia diperkosa, ya. Jadi wanita-wanita yang ada ini, yang 4 ini wanita-wanita yang punya pengalaman-pengalaman yang ya kurang bagus. Betseba adalah istri Uria yang diambil oleh Daud. Urianya dibunuh dengan cara rekayasa yang luar biasa. Dan Betseba yang melahirkan Salomo. Ini ada wanita seperti itu juga. Dan yang satu lagi Rut. Rut adalah bukan orang Yahudi, dia orang Moab. Orang Moab tapi dia dipakai. Oleh karena itu, ini karakter Allah yang luar biasa yang perlu sama-sama kita pegang, kita resapi, kita tanamkan di dalam diri kita. Bahwa dia adalah Allah yang tidak melihat latar belakang. Allah bukan melihat keadaanmu saat ini. Allah tahu melihat apa engkau menjadi nanti. Karena dia Allah yang punya rencana, karena dia Allah yang punya purpose atau tujuan yang ilahi, yang seringkali nggak pernah susah untuk terpahami oleh kita. Tapi dia punya rencana yang besar untuk setiap manusia. Dia tidak menjadi satu pribadi Allah yang membuat sesuatu sia-sia. Oleh karena itu ketika kita diciptakan, ketika kita melihat diri kita dan kita merasa bahwa kok saya nggak sama dengan orang lain ya, kok saya begini-begini aja, yang lain lebih begini dan saya merasa kurang. Berpikirlah bahwa engkau tetap berharga di mata Tuhan. Allah tidak melihat latar belakang. Atau mungkin kau berkata bahwa saya dulu orang yang kacau, saya hidup dengan tidak sesuai firman Tuhan, bahkan mungkin pernah menjadi seorang yang jahat, berdosa. Ingat, Allah mengasihimu. Dan Allah juga mau memakaimu untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Mari jangan pernah putus asa. Jangan pernah rasa gak bisa apa-apa. Ingatlah, ada karakter Allah yang tidak memandang latar belakang. Karena dia tahu, dia punya rencana yang besar di dalam kehidupan setiap pribadi manusia. Percaya ya. Ingat, coba renungkan lagi di dalam Matius pasal 1 dari silsilah. Ada karakter-karakter yang luar biasa. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.